Selama ini kita mengira zombie hanyalah cerita fiksi, makhluk yang kehilangan kesadaran, bergerak tanpa kehendak, lalu menjadi alat bagi sesuatu yang mengendalikan mereka. Namun bagaimana jika fenomena itu sebenarnya sudah lama ada, bukan di dunia film, melainkan di alam liar. Di lantai hutan tropis, seekor semut tampak berjalan seperti biasa. Tidak ada luka, tidak ada tanda-tanda bahaya. Tetapi tanpa ia sadari, tubuhnya telah diambil alih oleh makhluk lain. Perlahan, semut itu meninggalkan koloninya. Ia memanjat batang tanaman, terus naik hingga mencapai ketinggian yang sangat spesifik. Lalu pada satu titik, ia menggigit daun dan ranting dengan begitu kuat dan tidak pernah melepaskannya lagi. Beberapa hari kemudian, sesuatu mulai tumbuh dari kepalanya. Bukan tanaman, bukan parasit biasa, melainkan jamur. Jamur itu tidak hanya membunuh korbannya, ia mengendalikan setiap langkah terakhir sang semut demi satu tujuan, menyebarkan dirinya ke korban berikutnya. Ini adalah salah satu bentuk manipulasi biologis paling mengerikan yang pernah ditemukan di alam. Pertanyaannya adalah, bagaimana organisme tanpa otak mampu mengendalikan tubuh makhluk lain, dan mungkinkah suatu hari nanti hal seperti ini terjadi pada manusia? Cordyceps adalah kelompok jamur parasit yang menginfeksi berbagai jenis arthropoda, seperti semut, ulat, laba-laba, kumbang, dan serangga lainnya. Dalam klasifikasi modern, sebagian besar spesies yang sebelumnya dimasukkan ke dalam genus Cordyceps telah dipindahkan ke genus lain, termasuk Ophiocordyceps, Metacordyceps, dan Elapocordyceps berdasarkan analisis genetik. Salah satu spesies yang paling banyak dipelajari adalah Ophiocordyceps unilateralis. Jamur ini dikenal karena kemampuannya menginfeksi semut tukang kayu dan menyebabkan perubahan perilaku yang meningkatkan peluang penyebaran sporanya. Karena fenomena tersebut, Ophiocordyceps sering disebut sebagai jamur zombie, meskipun istilah itu bukan merupakan nama ilmiah. Jamur-jamur dalam kelompok ini memiliki siklus hidup yang bergantung pada inang, tidak seperti jamur yang memperoleh nutrisi dari tanah atau bahan organik yang telah mati. Cordyceps memperoleh nutrisi dengan tumbuh di dalam tubuh organisme hidup. Setelah infeksi berhasil terjadi, jamur memanfaatkan jaringan tubuh inang untuk tumbuh, berkembang, dan pada akhirnya menghasilkan struktur reproduksi yang melepaskan spora ke lingkungan. Setiap spesies Cordyceps memiliki tingkat spesifikasi inang yang tinggi, artinya satu spesies jamur umumnya hanya mampu menginfeksi kelompok hewan tertentu. Sebagai contoh, Ophiocordyceps unilateralis telah berevolusi untuk menginfeksi semut tertentu, sementara spesies lain memiliki inang yang berbeda, seperti ulat, lalat, atau kumbang. Spesifikasi ini merupakan hasil proses evolusi yang berlangsung selama jutaan tahun. Fosil menunjukkan bahwa hubungan antara jamur parasit dan serangga telah ada sejak puluhan juta tahun yang lalu. Selama periode tersebut, baik jamur maupun inangnya mengalami evolusi yang saling mempengaruhi. Jamur mengembangkan cara yang lebih efektif untuk menginfeksi dan berkembang biak, sementara serangga mengembangkan berbagai mekanisme pertahanan untuk mengurangi resiko infeksi. Di antara berbagai jamur parasit yang telah diketahui, Ophiocordyceps unilateralis menjadi salah satu yang paling menarik perhatian para ilmuwan. Alasannya bukan hanya karena mampu membunuh inangnya, tetapi juga karena infeksi tersebut disertai perubahan perilaku yang sangat spesifik. Semut yang terinfeksi akan meninggalkan koloninya, memanjat vegetasi pada ketinggian tertentu, kemudian menggigit permukaan daun atau ranting sebelum akhirnya mati. Perilaku tersebut bukanlah tindakan yang menguntungkan bagi semut, tetapi memberikan keuntungan bagi jamur. Posisi tubuh semut yang berada di atas permukaan tanah memberikan kondisi suhu, kelembapan, dan sirkulasi udara yang sesuai bagi pertumbuhan jamur serta penyebaran sporanya. Bagaimana jamur dapat menghasilkan perubahan perilaku yang begitu spesifik masih menjadi bidang penelitian yang aktif hingga saat ini. Berbagai studi menunjukkan bahwa proses tersebut melibatkan interaksi biologis yang kompleks antara jamur dan sistem tubuh inangnya, meskipun mekanisme lengkapnya masih belum sepenuhnya dipahami. Untuk memahami fenomena tersebut, kita perlu melihat bagaimana proses infeksi dimulai sejak spora pertama kali menempel pada tubuh semut.
Siklus hidup Ophiocordyceps unilateralis dimulai ketika tubuh semut yang telah mati melepaskan jutaan spora ke lingkungan. Spora tersebut tersebar oleh angin dan gravitasi ke lantai hutan, tempat koloni semut mencari makan. Dari jutaan spora yang dilepaskan, hanya sebagian kecil yang akan mengenai inang yang sesuai. Hal ini disebabkan oleh Ophiocordyceps memiliki tingkat spesifikasi inang yang sangat tinggi. Sebagian besar spesies hanya mampu menginfeksi kelompok semut tertentu yang telah berevolusi bersamanya selama jutaan tahun. Penelitian menunjukkan bahwa jamur ini bahkan dapat membedakan spesies semut yang cocok dan yang tidak cocok sebagai inang. Pada beberapa percobaan laboratorium, jamur memang mampu menginfeksi beberapa spesies semut lain, tetapi hanya semut yang menjadi inang alaminya yang mengalami perubahan perilaku khas, seperti memanjat tanaman dan melakukan death grip. Ketika sebuah spora berhasil menempel pada eksoskeleton semut, spora tersebut mulai berkecambah dan menghasilkan struktur menyerupai tabung yang mampu menembus lapisan luar tubuh semut. Setelah memasuki rongga tubuh, jamur berkembang dalam bentuk jaringan hifa yang menyebar di antara organ-organ inang. Berbeda dengan anggapan bahwa jamur langsung menghancurkan tubuh semut, proses ini berlangsung secara bertahap. Pada fase awal infeksi, semut masih mampu menjalankan aktivitas normal, termasuk berjalan, mencari makan, dan berinteraksi dengan koloninya. Kondisi tersebut justru menguntungkan jamur, karena inang yang masih hidup menyediakan nutrisi sekaligus mampu berpindah tempat. Selama bertahun-tahun, mekanisme perubahan perilaku semut menjadi salah satu pertanyaan terbesar dalam bidang parasitologi. Hipotesis yang paling banyak diterima saat itu menyatakan bahwa jamur mengambil alih otak semut secara langsung, seperti mengendalikan sebuah pusat kendali. Namun penelitian modern menunjukkan gambaran yang jauh lebih kompleks. Pada tahun 2014, Carissa de Becker dan David Hughes bersama tim peneliti mempelajari interaksi antara Ophiocordyceps dan semut menggunakan pendekatan metabolomik dan infeksi terkendali di laboratorium. Mereka menemukan bahwa kemampuan jamur untuk mengubah perilaku sangat bergantung pada kecocokan antara spesies jamur dan spesies semut. Jamur dapat membunuh beberapa spesies semut lain, tetapi hanya mampu menghasilkan perilaku manipulatif pada inang yang memang menjadi target alaminya. Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku bukan sekadar akibat infeksi, melainkan hasil adaptasi evolusioner yang sangat spesifik. Penelitian berikutnya membuat temuan yang lebih mengejutkan. Pada tahun 2017, tim yang dipimpin Carissa de Becker menerbitkan analisis genom beberapa spesies Ophiocordyceps. Mereka mengidentifikasi ratusan gen yang diduga berperan dalam manipulasi perilaku, termasuk gen yang berkaitan dengan produksi berbagai senyawa bioaktif dan protein yang kemungkinan mempengaruhi sistem fisiologi inang. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan mengendalikan perilaku bukan berasal dari satu zat pengendali, melainkan melibatkan jaringan mekanisme biologis yang sangat kompleks. Studi ekspresi gen juga menunjukkan bahwa aktivitas gen jamur berubah secara drastis ketika semut mulai menunjukkan perilaku tidak normal. Dengan kata lain, jamur tampaknya mengaktifkan program biologis yang berbeda pada setiap tahap infeksi, mulai dari memasuki tubuh, bertahan hidup, hingga memicu perubahan perilaku menjelang kematian inang. Meskipun demikian, satu pertanyaan masih belum memiliki jawaban pasti. Bagaimana sebenarnya jamur mengendalikan tubuh semut? Hingga saat ini, belum ada bukti bahwa jamur memenuhi dan mengambil alih otak semut, seperti yang sering digambarkan dalam budaya populer. Sebaliknya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar jaringan jamur berkembang di sekitar otot dan jaringan tubuh lainnya. Sementara perubahan perilaku kemungkinan terjadi melalui pelepasan molekul-molekul biologis yang mempengaruhi sistem saraf dan fungsi otot secara tidak langsung. Mekanisme molekuler yang tepat masih terus menjadi objek penelitian para ahli. Seiring berkembangnya infeksi, perilaku semut mulai berubah secara bertahap. Individu yang sebelumnya mengikuti jalur feromon koloninya mulai berjalan sendiri dan meninggalkan kelompok. Ia kemudian memanjat vegetasi hingga mencapai ketinggian tertentu yang memiliki kombinasi suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya yang paling sesuai bagi pertumbuhan jamur.
Setelah mencapai lokasi tersebut, semut menggigit bagian bawah daun dan ranting menggunakan manibulanya. Perilaku ini dikenal sebagai death grip. Kontraksi otot rahang yang sangat kuat membuat semut tetap menempel pada vegetasi bahkan setelah mati. Kematian semut bukanlah akhir dari siklus hidup jamur. Beberapa hari kemudian, jaringan jamur terus berkembang dengan memanfaatkan sisa nutrisi di dalam tubuh inang. Dari kepala atau bagian toraks semut, tumbuh struktur reproduksi yang kemudian melepaskan spora baru ke lingkungan. Spora-spora tersebut akan jatuh ke lantai hutan, tempat semut lain mencari makan, dan seluruh siklus infeksi dimulai kembali. Bagi para ahli biologi evolusi, Ophiocordyceps unilateralis merupakan salah satu contoh paling luar biasa mengenai bagaimana proses seleksi alam dapat menghasilkan hubungan yang sangat kompleks antara parasit dan inangnya. Meskipun telah dipelajari selama puluhan tahun, banyak aspek mekanisme manipulasi perilaku yang masih belum sepenuhnya dipahami dan terus menjadi fokus penelitian hingga saat ini. Iya, ini Ophiocordyceps. Tapi kenapa menggunakan klorazol untuk mempersiapkan slide? Setelah muncul bagaimana Ophiocordyceps unilateralis mampu mengubah perilaku semut, muncul pertanyaan yang paling sering diajukan, apakah hal yang sama dapat terjadi pada manusia? Hingga saat ini, tidak ada penelitian yang menunjukkan bahwa Ophiocordyceps unilateralis mampu menginfeksi manusia, mengambil alih sistem saraf, atau menyebabkan perubahan perilaku seperti yang digambarkan dalam film. Kemampuan jamur tersebut merupakan hasil adaptasi evolusioner yang sangat spesifik terhadap inang tertentu, terutama beberapa spesies semut dalam genus Componotus. Dalam dunia parasitologi, fenomena ini dikenal sebagai spesifitas inang. Banyak jamur parasit hanya mampu menginfeksi spesies tertentu karena telah berevolusi bersama inangnya selama jutaan tahun. Selama proses tersebut, jamur menyesuaikan diri dengan struktur tubuh, sistem imun, fisiologi, metabolisme, hingga perilaku inang. Akibatnya, keberhasilan infeksi sangat bergantung pada kecocokan biologis antara jamur dan organisme yang diinfeksi. Penelitian yang dilakukan oleh Carissa de Backer dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa bahkan di antara beberapa spesies semut yang masih berkerabat dekat, Ophiocordyceps tidak selalu mampu menghasilkan perubahan perilaku yang sama. Dalam beberapa kasus, jamur dapat memasuki tubuh semut lain, tetapi gagal menyelesaikan siklus hidupnya atau tidak mampu memicu perilaku manipulatif yang diperlukan untuk penyebaran spora. Penemuan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan manipulasi perilaku merupakan hasil interaksi biologis yang sangat spesifik, bukan kemampuan yang dapat diterapkan pada semua organisme. Selain spesifitas inang, suhu tubuh manusia juga menjadi salah satu penghalang utama. Sebagian besar spesies Ophiocordyceps berkembang optimal pada suhu lingkungan hutan tropis, yaitu sekitar 20 hingga 30 derajat Celcius. Sebaliknya, suhu tubuh manusia berada di kisaran 37 derajat Celcius dan dapat meningkat ketika terjadi infeksi sebagai bagian dari respon demam. Bagi banyak jamur, suhu tersebut sudah cukup tinggi untuk menghambat pertumbuhan maupun reproduksi. Konsep ini didukung oleh penelitian ahli mikrobiologi Arturo Casadevall. Casadevall menjelaskan bahwa salah satu alasan infeksi jamur invasif relatif jarang terjadi pada mamalia adalah karena suhu tubuh yang tinggi, yaitu penghalang alami yang membuat sebagian besar jamur lingkungan tidak mampu bertahan hidup di dalam tubuh mamalia. Dengan kata lain, suhu tubuh manusia berfungsi sebagai salah satu bentuk pertahanan biologis terhadap banyak jenis jamur. Selain suhu tubuh, manusia juga memiliki sistem imun bawaan dan adaptif yang jauh lebih kompleks dibandingkan serangga. Ketika spora jamur memasuki tubuh manusia, berbagai jenis sel imun akan mengenali komponen dinding sel jamur sebagai benda asing. Respon tersebut kemudian memicu proses fagositosis, produksi molekul antimikroba, serta aktivasi sistem imun adaptif untuk membatasi penyebaran infeksi. Walaupun demikian, bukan berarti jamur tidak dapat menginfeksi manusia sama sekali. Beberapa spesies jamur memang diketahui dapat menyebabkan penyakit pada manusia, terutama pada individu dengan sistem imun yang lemah. Namun,
Jamur-jamur tersebut tidak mengendalikan perilaku manusia seperti Ophiocordyceps pada semut. Penyakit yang ditimbulkan umumnya berupa infeksi pada paru-paru, kulit, aliran darah, atau sistem saraf pusat akibat pertumbuhan jamur di dalam jaringan tubuh. Lalu bagaimana dengan perubahan iklim? Dalam beberapa tahun terakhir, para ilmuwan mulai meneliti kemungkinan bahwa peningkatan suhu global dapat mendorong sebagian jamur lingkungan beradaptasi dengan suhu yang lebih tinggi. Salah satu contoh yang sering dibahas adalah kemunculan Candida auris, jamur patogen yang pertama kali diidentifikasi pada tahun 2009 dan memiliki toleransi suhu yang relatif tinggi dibandingkan banyak jamur lainnya. Beberapa peneliti menyatakan bahwa perubahan iklim dapat menjadi salah satu faktor yang mempercepat munculnya jamur dengan kemampuan beradaptasi terhadap tubuh manusia. Namun, hipotesis tersebut masih memerlukan penelitian lebih lanjut dan belum membuktikan bahwa Ophiocordyceps akan mengalami perubahan serupa. Dengan kata lain, meskipun evolusi selalu berlangsung, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa Ophiocordyceps unilateralis sedang berevolusi menjadi parasit manusia. Agar hal tersebut terjadi, jamur harus mampu melewati berbagai hambatan biologis sekaligus, mulai dari bertahan pada suhu tubuh manusia, menghindari sistem imun, memperoleh nutrisi dari jaringan manusia, berkembang biak, hingga mengembangkan mekanisme untuk mempengaruhi sistem saraf yang jauh lebih kompleks dibandingkan sistem saraf serangga. Seluruh tahapan tersebut merupakan tantangan evolusioner yang sangat besar. Karena itu, hingga saat ini, konsep manusia yang berubah menjadi zombie akibat Cordyceps tetap berada dalam ranah fiksi ilmiah. Meskipun demikian, penelitian mengenai Ophiocordyceps tetap memiliki nilai penting karena membantu para ilmuwan memahami bagaimana parasit berevolusi, bagaimana perilaku inang dapat dimodifikasi melalui mekanisme biologis, serta bagaimana interaksi antara jamur dan sistem saraf berkembang selama jutaan tahun evolusi.